Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Husni, mahasiswa UT. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara menghadapi tantangan pendidikan nasional di era digital saat ini. Pendidikan nasional saat ini sedang menghadapi banyak tantangan, di antaranya kesenjangan akses teknologi, penurunan karakter, hingga perubahan peran guru dan siswa. Pertanyaannya, apakah gagasan pendiri pendidik nasional kita ini masih relevan? Mari kita beda bersama-sama. Pertama, mari kita pahami makna kata pilar. Dalam konteks pendidikan, pilar diartikan sebagai dasar, tiang penyangga atau prinsip utama yang menopang seluruh sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat dan jelas, bangunan pendidikan akan goyah, tidak memiliki arah, dan mudah runtuh oleh perubahan zaman. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan upaya memanusiakan manusia. Oleh karena itu, pilar pendidikan yang ia bangun berdasarkan pada nilai luhur budaya dan kemanusiaan yang dirangkum dalam 3 semboyan terkenal yang kita kenal hingga saat ini. Ada 3 prinsip dasar atau pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Ini menekankan bahwa pendidik, orang tua, maupun pemimpin harus mampu menjadi contoh nyata dan panutan bagi anak didiknya. Kata-kata saja tidak cukup, tindakan nyata adalah guru terbaik. 2. Ing madian mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan. Pendidik harus mampu berada di tengah-tengah peserta didik, memotivasi, menumbuhkan semangat, dan membangun inisiatif agar siswa mau belajar dan berkembang atas kemauan sendiri, bukan paksaan. 3. Tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Pendidik tidak harus selalu mendikte atau memimpin, namun juga harus mampu menjadi pendukung, penyemangat, dan penggerak dari belakang agar anak didik berani melangkah maju sesuai potensinya masing-masing. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, bagaimana relevansi dan tantangan ketiga prinsip ini di era digital. Pertama, ingarso sung tulodo, relevansi. Di dunia yang penuh informasi dan pengaruh media sosial, teladan pendidik menjadi jauh lebih penting. Guru tidak hanya memberi contoh saat tatap muka, tetapi juga harus bijak dalam menggunakan media sosial, menyaring informasi, dan menunjukkan sikap santun di ruang digital. Tantangan, saat ini siswa lebih banyak meniru apa yang ada di internet dibandingkan apa yang diajarkan di kelas. Tantangannya adalah bagaimana pendidik tetap menjadi rujukan utama yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi. Kedua, ing madian mangun karso, relevansi. Konsep ini sangat pas untuk pembelajaran daring dan literasi digital. Di era digital, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu. Guru harus mampu menjadi fasilitator yang ada di tengah, mengarahkan siswa mencari informasi, memilih mana yang benar dan salah, serta membangun rasa ingin tahu siswa agar aktif belajar mandiri. Contoh, saat pembelajaran jarak jauh, guru tidak hanya memberi tugas tapi memandu diskusi dan kolaborasi. Tantangan, sulit membangun semangat belajar jika interaksi hanya lewat layar. Kesenjangan akses internet juga membuat posisi di tengah ini sulit dijangkau bagi siswa di daerah terpencil.
Tury Handayani. Relevansi ini adalah kunci pengembangan karakter di era digital. Siswa bebas berekspresi dan berkreasi. Peran guru adalah mendukung kreativitas tersebut, mengarahkan bakat siswa, dan memberi kepercayaan diri. Guru hadir sebagai pendukung agar siswa berani berkarya dan berinovasi lewat teknologi. Tantangan, banyak siswa mengalami kecemasan, kecanduan gawai, atau masalah perundungan siber. Di sini, peran dorongan dan dukungan emosional dari pendidik justru sangat dibutuhkan, namun seringkali terabaikan karena keterbatasan interaksi fisik. Sebagai relevansi persoalan pendidik nasional kita saat ini seperti krisis karakter, rendahnya literasi, dan ketidaksiapan menghadapi perubahan, sebenarnya sudah memiliki jawaban dalam pilar Ki Hajar Dewantara. Jika kita kembali menerapkan Ingarso Tulodo, kita bisa menanamkan karakter dan etika digital yang baik. Jika kita menerapkan Ing Madian Mangunkarso, kita melahirkan generasi yang krisis kreatif dan gemar belajar. Dan melalui Tury Handayani, kita memastikan setiap anak mendapat dukungan maksimal sesuai bakatnya, tidak ada yang tertinggal. Pilar-pilar ini bukan pengetahuan masa lalu, melainkan kompas yang menuntun kita agar kemajuan teknologi tidak menjauhkan kita dari kemanusiaan. Kesimpulannya, prinsip pendidik Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan mutlak diperlukan, bahkan di era teknologi secanggih apapun. Tantangannya ada pada kita, bagaimana kita mengemas nilai-nilai luhur tersebut agar bisa diterapkan dalam konteks kekinian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.